Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mustiana Putri dari Lomba Akuntansi D 2019 yang akan menerangkan mengenai materi selanjutnya, yaitu informasi dalam praktik. Berikut merupakan pembahasannya. Yang pertama adalah informasi sebagai salah satu faktor penting penentu keberhasilan sistem pemrosesan transaksi. Pada tahun 1961, Ronald Daniel dari McKinsey & Company, salah satu perusahaan konsultan terbesar di Amerika, memperkenalkan istilah Critical Success Factor atau disebut dengan CSF atau faktor penting penentu keberhasilan, yang dimana mengungkapkan bahwa terdapat beberapa aktivitas penting yang akan menentukan keberhasilan atau kegagalan sebuah jenis organisasi. Yang pertama, sistem perumusan transaksi. Untuk menjelaskan, sistem informasi yang mengumpulkan data yang menguraikan aktivitas perusahaan, mengubah data menjadi informasi, dan menyediakan informasi tersedia bagi para pengguna yang terdapat di dalam maupun di luar perusahaan. Sedangkan tujuan sistem itu merupakan unsur-unsur lingkungan yang berinteraksi dengan sistem ditujukan oleh kotak-kotak dan dihubungkan ke sistem oleh panah-panah yang disebut dengan arus data. Unsur-unsur lingkungan dari sistem meliputi pelanggan, pemasok, ruang persediaan bahan baku, dan manajemen. Berikut merupakan model sistem perumusan transaksi dan diagram konteks sistem distribusi. Subsistem utama dari sistem distribusi itu ada tiga yang dimana memenuhi pesanan pelanggan, memesan persediaan pengganti pemasok, dan memelihara buku besar. Kemudian menempatkan sistem perumusan transaksi dalam perspektif, yang dimana sistem perumusan transaksi adalah sistem informasi pertama yang terkomputerisasi. Selain berbagai area aplikasi yang paling dapat dipahami, sistem ini juga berperan sebagai fondasi dari semua aplikasi lainnya. Sistem informasi organisasi, yang dimana jenis sistem informasi lainnya telah diimplementasikan di banyak perusahaan, yaitu sistem informasi eksekutif, ditujukan untuk tingkat organisasi daripada area bisnis, digunakan oleh para manajer tingkat organisasi yang lebih tinggi. Sistem informasi pemasaran. Yang pertama ada subsistem output, di mana setiap subsistem output memberikan informasi mengenai unsur-unsur penting dalam bauran pemasaran. Ada 5, yaitu subsistem produk, memberikan informasi mengenai produk-produk perusahaan, sedangkan lokasi memberikan informasi mengenai jaringan distribusi perusahaan, sedangkan promosi memberikan informasi mengenai iklan dan aktivitas penjualan perusahaan, sedangkan harga mengambil keputusan harga, sedangkan bola integrasi mengumpulkan para manajer mengembangkan strategi. Terus basis data. Basis data merupakan data yang digunakan oleh subsistem output yang berasal dari basis data. Sedangkan input, sistem perumusan transaksi mengumpulkan data dari sumber-sumber internal dan lingkungan lalu memasukkannya ke dalam basis data. Ada sistem informasi sumber daya manusia. Itu memberikan informasi kepada manajer berkaitan dengan sumber daya manusia perusahaan, sedangkan sistem informasi manufaktur memberikan informasi kepada manajer untuk operasi berkaitan dengan operasi manufaktur perusahaan, sedangkan sistem informasi keuangan memberikan informasi kepada manajer untuk aktivitas keuangan perusahaan, sedangkan sistem informasi eksekutif memberikan informasi tentang perusahaan secara keseluruhan, kinerjanya. Berikut merupakan contoh-contoh. Yang pertama, model sistem informasi pemasaran, model sistem informasi sumber daya manusia. 3, model sistem informasi manufaktur, model sistem informasi keuangan. Kemudian yang terakhir itu adalah model EIS. Manajemen hubungan pelanggan. Manajemen hubungan pelanggan itu adalah manajemen hubungan antara perusahaan dengan pelanggan sehingga baik perusahaan maupun pelanggannya akan menerima nilai maksimum dari hubungan ini. Disebut sebagai CRM. Sistem CRM akan mengakumulasikan data pelanggan dalam jangka panjang yaitu 5 tahun maupun 10 tahun atau bahkan lebih dan menggunakan data itu untuk memberikan informasi kepada para pengguna. Penyampaian informasi.
Seiring dengan terakumulasi data transaksi selama bertahun-tahun, maka volume data akan menjadi sangat besar. Maka sistem data warehousing adalah bagian utama dari data warehousing, data ke dalam gudang, mengubah isinya menjadi informasi tersebut kepada para pengguna. Berikut merupakan model sistem data warehousing. Bisa kita lihat di sini gambarnya. Kemudian ada karakteristik data warehousing. Yang pertama, kapasitas penyimpanan sangat besar. Yang kedua, data diakumulasikan dengan menambahkan catatan baru. Yang ketiga, data dapat diambil dengan mudah. Yang keempat, data sepenuhnya digunakan untuk mengambil keputusan dan tidak digunakan dalam operasi perusahaan sehari-hari. Berikut merupakan bagaimana data disimpan dan dapat tempat penyimpanan data warehousing. Ada tabel dimensi yang dimana mengidentifikasikan akan disimpan di tabel dimensi. Berikut merupakan ada contoh tabel dimensi. Yang kedua adalah tabel fakta, berisi ukuran-ukuran kuantitatif sebuah entitas, objek atau aktivitas. Di sini ada contohnya, bisa kita lihat. Kemudian paket informasi, mengidentifikasikan sebuah dimensi yang akan digunakan dalam analisis aktivitas tertentu. Yang keempat ada skema bintang, yang dimana setiap dimensi ada satu kunci yang mengidentifikasi dimensi dan menciptakan hubungan ke paket informasi. Penyampaian informasi, unsur terakhir dalam sistem data warehousing adalah sistem penyampaian informasi yang mendapat data dari tempat penyampaian data, mengubahnya menjadi informasi dan menjadikan informasi tersebut tersedia bagi para pengguna. OLAP adalah segala jenis peranti lunak dapat digunakan untuk menarik data dari tempat penyimpanan data dan mengubahnya menjadi informasi. Ada dua jenis, yaitu roll-up dan moll-up. Sedangkan roll-up menggunakan suatu sistem manajemen data relasional standar, sedangkan moll-up menggunakan suatu sistem manajemen data untuk multidimensional. Berikut merupakan contoh-contoh gambar dari ada skema roll-up dan moll-up. Contohnya contoh laporan yang dapat dibuat dengan roll-up, contoh laporan yang dapat dibuat dengan moll-up. Yaitu adalah data mining, merupakan proses menemukan hubungan dalam data yang tidak diketahui pengguna. Ada dua, yaitu verifikasi hipotesis, yaitu mengasumsikan bahwa sebuah bank telah memutuskan untuk menawarkan reksadana kepada para nasabahnya. Yang kedua, menemukan pengetahuan sistem data warehousing, menganalisis tempat penyimpanan data warehousing menjadi kelompok-kelompok dengan karakteristik yang sama. Menempatkan data warehousing dalam perspektif, kebutuhan akan data warehousing selalu ada sejak dulu, namun teknologi informasi dibutuhkan untuk mendukunnya baru tersedia dan terjangkau saat ini. Jadi, memungkinkan dilakukannya analisis data dengan cara yang praktis terbatas dan OAP yang memungkinkan diambilnya data dengan cepat. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga materi ini dapat diambil manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.